Saya di sini dari kelompok 11 akan membawakan makalah yang berjudul Kurikulum 2013. Pengertian dari kurikulum yaitu rencana atau pengaturan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, kurikulum K13 itu diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 atau yang sering disebut dengan kurikulum K13. Kurikulum K13 itu mempunyai 4 penilaian. Yang pertama yaitu aspek pengetahuan, yang kedua yaitu aspek keterampilan, yang ketiga yaitu aspek perilaku, yang keempat yaitu aspek sikap. Selanjutnya yaitu ada 4 landasan kurikulum K13. Yang pertama yaitu yuridis, yang kedua yaitu filosofis, yang ketiga yaitu empiris, dan yang keempat yaitu teoritik. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang landasan yuridis. Landasan yuridis itu berisi tentang instruksi Presiden pada tahun 2010 tentang pendidikan berkarakter, pendidikan aktif, pembelajaran aktif, dan pendidikan kewirausahaan. Selanjutnya yaitu yang kedua, landasan filosofis. Landasan ini di dalamnya yaitu menempatkan peserta didik dalam menempatkan dalam sosial dan budayanya, baik itu dari masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Selanjutnya yang ketiga yaitu landasan empiris, yaitu membentuk manusia Indonesia yang mampu menyeimbangkan kebutuhan individunya, baik individu dalam sosial maupun budayanya. Yang keempat yaitu landasan teorik, yaitu di sini kurikulum K13 itu dikembangkan atas dasar teori pendidikan yang berdasarkan standar teori kurikulum berbasis kompetensi. Selanjutnya cukup sekian dari saya, akan diteruskan dengan materi yang lain. Pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan mengenai prinsip pengembangan kurikulum 2013 dan acuan operasional penyusunan kurikulum 2013. Yang pertama ada prinsip pengembangan kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum 2013 merupakan lanjutan dari pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP yang telah dirintis pada tahun 2006, yang mana mencangkup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Dalam pengembangan kurikulum 2013 ini ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu berpusat pada potensi, kebutuhan, perkembangan, dan kepentingan peserta didik serta lingkungannya. Yang kedua yaitu beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Prinsip yang keempat yaitu harus relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima yaitu prinsip menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat, dan prinsip yang terakhir yaitu seimbang antara kepentingan nasional dan daerah. Selanjutnya yaitu acuan operasional penyusunan kurikulum 2013. Acuan operasional dari implementasi kurikulum 2013 merupakan pedoman dalam penyusunan KTSP. Adapun acuan operasional tersebut ialah yang pertama, peningkatan iman, takwa, dan akhlak mulia. Yang kedua, kebutuhan kompetensi masa depan. Yang ketiga, peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik. Yang keempat, keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan. Acuan operasional yang kelima yaitu tuntutan perkembangan daerah dan nasional. Yang keenam, tuntutan dunia kerja. Yang ketujuh, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang kedelapan yaitu agama. Yang kesembilan, dinamika perkembangan global. Yang kesepuluh, peraturan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Acuan operasional yang ke-11 yaitu kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Yang ke-12 yaitu kesetaraan gender. Dan acuan operasional yang terakhir yaitu karakteristik satuan. Kemudian untuk materi yang terakhir yaitu adalah struktur dan muatan kurikulum. Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa dalam kegiatan atau pembelajaran.
Kedalam dan keluasan muatan kurikulum untuk setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa, sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Kompetensi tersebut mencangkup standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan berdasarkan standar kompetensi kelulusan, muatan lokal, dan kegiatan pengembangan diri merupakan bagian integral dan struktur kurikulum pada jenjang pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.